Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Indonesia Bustiawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dari Sekolah Tinggi Negeri Islam Stein Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Di sini saya akan mereview tentang buku yang berjudul Desain Pembelajaran Aktif, yang dimana di sini kita akan membahas tentang di sini saya akan menjelaskan di halaman 67, yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif menurut Eigen dan Kaunuk mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar peserta didik saling membantu dan mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, belajar kooperatif ini juga dinamakan belajar teman sebaya. Adapun pembelajaran kooperatif salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil tingkat kemampuan berbeda-beda dalam penyelesaian tugas sekelompoknya. Setiap siswa harus saling bekerja sama, saling membentuk, memahami materi pembelajaran. Dalam belajar dikatakan sebelum selesai jika salah satu anggota belum menguasai bahan ajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Ardes itu ada 3. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan sebuah materi pembelajaran. Yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir, jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja, tetapi peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Apa saja sih menurut para ahli pembelajaran keterampilan kooperatif itu? Di antaranya ialah yang pertama, keterampilan sosial. Di keterampilan sosial melibatkan pelaku yang menjadi hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. Yang kedua, keterampilan berbagi. Banyak peserta dalam mengalami kesulitan untuk waktu dan bahan. Komplikasi ini dapat mendatangkan masalah pengolahan yang serius selama pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, keterampilan berperan serta. Yang dimaksud, sementara ada sejumlah peserta didik mendominasi kegiatan kelompok, peserta didik lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta terkadang peserta didik menghindari kerja kelompok karena malu. Peserta didik yang tersisih dengan jenis lain peserta
didik yang mengalami kesulitan berperan serta di dalam kegiatan kelompok. Adapun keterampilan komunikasi. Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerjasama kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi atau komunikasinya gagal. 4 keterampilan komunikasi yaitu mengulang dengan kalimat sendiri, memberikan perilaku, memberikan perasaan atau perasa, dan mengecek kesan. Yang dimaksud mengecek kesan yaitu penting dan seharusnya diajarkan kepada peserta didik untuk memudahkan komunikasi di dalam setting kelompok. Yang kelima ialah keterampilan kelompok. Di sini kita bisa menghubungkan antara semua tadi yang disebutkan keterampilan tadi, itu bagaimana peserta didik itu belajar secara efektif. Di dalam kelompok pembelajaran kooperatif, mereka harus belajar tentang memahami sesuatu sama lain dan satu sama lain dan menghormati segala perbedaan. Di sini saya akan melanjutkan tentang apa saja karakter model pembelajaran kooperatif. Di sini teman-teman bisa memahami bahwasanya ada berbagai perbedaan dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses kerjasama dalam sebuah kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian saja, penguasaan materi saja, tetapi juga adanya kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Jadi di sini peserta didik diharuskan untuk menguasai secara bersama-sama dan memahami materi secara bersama-sama. Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif terbagi menjadi beberapa. Saya sebutkan yang pertama ialah pembelajaran secara tim. Kita di sini sudah tahu bagaimana pembelajaran secara tim. Ini sudah pasti karena adalah sebuah pembelajaran kooperatif yang diharuskan untuk bekerja sama dalam satu tim atau kelompok. Yang kedua, berdasarkan pada manajemen kooperatif. Yang dimaksud ini, sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Di sini di dalam pembelajaran kooperatif diharuskan satu tim maupun sekelompok lainnya harus bekerja sama supaya apa? Supaya bisa terlaksanakannya tugas itu dengan baik dan efisien. Yang keempat, keterampilan untuk bekerja sama. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya pembelajaran kooperatif itu harus saling bekerja sama. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, cukup sekian materi tentang pembelajaran kooperatif. Mungkin kawan-kawan bisa mencari bukunya di internet maupun dimanapun. Dan di sini bisa saya simpulkan bahwasanya pembelajaran kooperatif itu proses pembelajaran tidak harus belajar dari seorang guru, tapi siswa juga bisa saling belajar, mempelajari sesama sebayanya, mencari sebuah jawaban. Karena di sini kooperatif kita sudah tahu pembelajaran oleh rekan sebaya yang lebih efektif dan pada pembelajaran oleh guru. Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja sama dalam suatu kelompok.
Tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Nah, yang dimaksud tujuan berkelompok ialah tujuan bersama. Bagaimana siswa itu mempunyai tujuan ketika dia sudah memiliki kelompok, dan ada suatu tujuan yang harus mereka capai untuk memahami sesuatu apa materi yang disampaikan oleh guru maupun dengan sebagainya lainnya. Dalam situasi komparatif merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan kelompok. Itu sudah jelas, siswa harus merasakan bahwa mereka akan mencapai tujuan sehingga siswa memiliki kebersamaan. Artinya, tiap anggota kelompok bersifat kooperatif dengan semua anggota kelompoknya sehingga susunan belajar siswa lebih efektif. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu salah saya sendiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.